Martial Universe. Bab 62. Judul, Kota Yan. Keesokan harinya, di depan Stillwood Manor terdapat beberapa kereta kuda yang berjajar rapi. Di atas kereta kuda tersebut terdapat tumpukan kayu baja dalam jumlah terbatas. Dari luar, tujuan perjalanan ke Kota Yan adalah menjual kayu baja. Namun, tujuan utamanya adalah menjual batu yang yuan. Tetapi, tujuan utama ini tidak boleh dibocorkan dengan mudah. Jika tidak, akan membawa pada masalah tak terduga. Berhubungan dengan penjualan pertama, Lin Zentian sangat memperhatikan hal ini, dan dia memutuskan memimpin kelompok ini secara pribadi. Bahkan, dia memerintahkan Lin Xiao, Lin Mang, dan sekian ratus pengawal untuk menemani. Ini adalah pasukan yang sangat besar. Perampok normal tidak akan berani mengganggu mereka. Lin Zentian mengendarai kuda yang gagah. Dengan aura kuat dan tubuh gagah, orang pasti menghormati patwa itu, yang membangun keluarga Lin di kota Qingyang sendirian. Apa semuanya sudah siap? Setelah pemeriksaan singkat, Lin Zentian menengok pada Lin Xiao dan bertanya. Duduk di samping Lin Xiao, Lin Dong pun mengendarai kuda yang gagah. Untuk perjalanan menuju kota Yan ini, yang terpenting adalah menghindari masalah. Karena api kecil secara tidak sengaja akan menarik banyak perhatian, akan lebih baik jika meninggalkannya di Stillwood Manor. Mendengar pertanyaan Lin Zentian, Lin Xiao mengangguk dan menjawab dengan suara rendah. Semua sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja. Bagus. Dari jawaban Lin Xiao, Lin Zentian mengangguk puas. Tanpa menunggu lama, dia melambaikan tangan dan mengangkat cemeti, lalu menyuruh kudanya berlari menuju jalan utama. Setelah Lin Zentian pergi, pasukan besar di belakangnya segera mengikuti di tengah rangkaian suara gema. Setelah Lin Dong memposisikan kedua kakinya di sekitar punggung kuda, dia melambai dan pamit pada King Tan. Pemuda itu lantas segera mengikuti di belakang mereka. Kota Yan adalah kota besar terdekat dari kota Qingyang. Tentu saja, itu hanya perbandingan secara lisan. Karena ketika Lin Zentian dan yang lain sampai di perbatasan kota Yan, hari sudah siang. Jalan utama menuju kota Yan dipenuhi manusia, sehingga sangat padat dan berisik. Lin Dong tanpa sadar menelan ludahnya. Meski mereka belum sampai di kota Yan, jalanan sudah sepadat ini. Seseorang hanya bisa membayangkan keramaian saat tiba di tengah kota Yan. Donger, saat kita tiba di kota, jangan buat masalah. Kota Yan ini sangat rumit, dan bisa jadi terdapat banyak orang kuat tersembunyi di dalamnya. Ingatlah kalau beberapa dari mereka tidak boleh sampai tersinggung. Sambil menatap wajah Lin Dong yang menunjukkan keingintahuan, Lin Xiao, yang berdiri di sampingnya, langsung memberi anaknya peringatan. Lin Dong tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya, Ayah, kota Yan ini lebih besar daripada kota Qingyang. Berarti pertarungan antara fraksi besar pasti sangat intens? Di kota Yan ini, kira-kira satu fraksi besar hancur tiap bulannya, dan digantikan oleh satu fraksi baru. Jadi, bagaimana menurutmu? Jawab Lin Xiao sambil tersenyum. Tapi, di kota Yan ini terdapat 3 fraksi besar yang paling unggul dari yang lain. Tidak ada yang bisa mengancam posisi mereka. Oh, 3 yang mana saja? Lin Dong bertanya penasaran. Yan City Lord Manor, Ten Thousand Gold Merchant, dan Blood Wolf Gang. Lin Xiao kemudian menutup bibirnya rapat. Ketiga fraksi itu jelas ada di tingkat berbeda jika dibandingkan dengan keluarga Lin. Di dalam ketiga fraksi besar tersebut, banyak praktisi yang sangat ahli. Faktanya, beberapa di antara mereka bahkan memiliki praktisi Yuan Dan. Di pinggiran kota Yan, meski di sana banyak fraksi lain, kebanyakan dari mereka bergantung pada ketiga fraksi besar ini untuk bertahan hidup. Lin Dong berbisik pelan pada dirinya sendiri sambil mengangguk. Di tempat ini, hanya praktisi Yuan Dan yang punya hak bicara. Hahaha, tidak perlu minder. Jika keluarga Lin berhasil mengembangkan tambang itu, kita bisa menghasilkan praktisi Yuan Dan juga. Pada saat itu, keluarga Lin akan memiliki tempat di kota Yan ini. Melihat Lin Dong yang terdiam, Lin Xiao berpikir jika anaknya merasa minder. Karena itu, dia langsung mendekatinya dan memberitahu. Mendengar kalimat itu, Lin Dong tersenyum. Tingkat Yuan Dan. Dia sangat penasaran tentang tingkat itu. Kereta kudanya melalui keramaian dengan tenang, hingga akhirnya mencapai gerbang kota Yan. Melihat tembok, yang tingginya nyaris 100 kaki, yang mengelilingi kota, Lin Dong menelan ludah lagi. Dibandingkan dengan kota Qingyang, jelas tampak tidak semarak kota Yan.
Setelah membayar sedikit uang di gerbang kota, kereta kuda itu berhasil memasuki kota Yan. Setelah melewati terowongan gelap dan sunyi, dengan cepat, suara yang memekakkan telinga mengerumuni mereka seperti gelombang pasang. Lindong yang tidak siap sama sekali menjadi agak mual. Tak lama kemudian, dia kembali normal, hanya untuk melihat keramaian besar memenuhi jalan. Sambil melihat pada arsitektur megah di kota, dia tanpa sadar menghela napas panjang. Ayo kita cari tempat istirahat dulu. Terlihat jelas jika bukan pertama kalinya Lin Zentian dan yang lain mengunjungi kota Yan. Mereka tampak sangat familiar dengan jalanan ketika membimbing gerobaknya menuju macam-macam jalanan. Akhirnya mereka tiba di penginapan yang tenang. Mereka menetapkan rencana di dalam penginapan. Mereka akan terbagi dalam 2 pasukan. Divisi pertama akan dipimpin oleh Lin Mang, dan dia ditugaskan menjual kayu baja. Sementara Lin Zentian dan Lin Xiao, mereka secara pribadi bertugas membawa 2 kotak berisi batu yang yuan. Kemudian Lindong dan sisa pengawal akan tinggal di penginapan. Melihat Lin Zentian dan yang lain pergi, Lindong merasa jengkel. Setelah menunggu sekitar setengah jam, dia akhirnya memutuskan berkeliaran sendiri. Lagi pula, ini adalah kesempatan langka bisa mengunjungi kota Yan. Sehingga dia tidak ingin menyia-nyiakan itu hanya dengan duduk manis di penginapan. Lindong berkeliaran santai di kota Yan. Karena dia tidak memiliki tujuan, dia memutuskan mengikuti keramaian. Akhirnya dia terhanyut menuju ke tengah kota. Mungkin karena di sana terdapat beberapa fraksi, sehingga jika dibandingkan dengan kota Qingyang, kota Yan ini terlihat lebih berantakan. Di sepanjang jalan, Lindong melihat 3 kelompok berbeda saling berkelahi satu sama lain. Namun, adanya perkelahian itu, kebanyakan orang tampak tidak peduli pada mereka. Malah, beberapa orang di keramaian menyoraki mereka. Dilihat dari ekspresi mereka, tampaknya mereka tidak khawatir akan terlibat. Lindong tidak terlalu tertarik dalam perkelahian itu. Karena itu, dia hanya melirik mereka, kemudian pergi. Setelah berjalan menyusuri beberapa jalan, dia akhirnya berhenti di depan gedung yang sangat besar dan mewah. Mysterious Objects Tower. Sambil menatap 3 kata yang terukir di menara, mata Lindong memancarkan kekaguman. Bahkan seseorang sepertinya, yang jarang berkeliaran di kota Qingyang, pernah dengar tentang Mysterious Objects Tower. Itu dikarenakan bangunan itu adalah tempat terkenal. Berdiri di depan pintu, Lindong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia melangkah masuk. Setelah melewati pintu, aula besar terlihat di matanya. Di aula besar ini, terdapat begitu banyak rak. Di dalam rak tersebut, terdapat banyak barang yang dipajang. Ramuan, pil ramuan, senjata, kristal iblis, buku panduan ilmu bela diri. Sambil melihat sekitar, Lindong melihat banyak jenis barang. Dia segera paham jika kebanyakan barang tersebut tidak memiliki latar belakang biasa. Hahaha, halo anak muda. Apa yang kau cari? Saat Lindong melihat-lihat barang di rak, seorang penjaga dengan pakaian hijau berjalan keluar dan bertanya sambil tersenyum. Penjaga itu mengeluarkan pedang hitam panjang dari rak. Pedang baja hitam. Ini ditempa dari 100 potong baja hitam. Benda ini sangat tajam, bahkan bisa memotong bulu. Ditambah lagi, seorang master terkenal mengukir simbol dan memasukkan Yuan Power ke dalamnya. Karena itu, benda ini bisa menembus segala pelindung. Kalau kau memiliki ini, pasti akan menunjang kemampuan bertarungmu. Lindong melihat pedang hitam itu dan menemukan sesuatu terukir di sana. Itu adalah simbol aneh yang tertulis samar. Pemuda itu menggeleng, jelas tidak tertarik pada benda itu. Menyaksikan situasi tersebut, penjaga toko tidak punya pilihan selain meletakkan pedang baja. Dia kemudian merekomendasikan benda lain pada Lindong tanpa lelah. Lindong tidak terlalu memedulikan orang itu, dan terus melihat-lihat rak. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Tepat di depan matanya, terdapat karung hijau seukuran telapak tangan kecil. Tulisan aneh muncul di permukaan tali karungnya. Tas Qian Kun level rendah, 48 batu yang yuan.